Perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman Islam. Kembali pada ngaji 5 menitan kurang lebihnya, yang pada kesempatan ini kita akan membahas sholatnya seseorang yang pakai masker. Ada satu video viral yang menyatakan sholatnya tidak sah. Bahkan dalam akhir video itu dibicarakan orang yang sholatnya menutup mulutnya akan ditutup dengan daripada api neraka. Untuk statement yang terakhir ini pada video itu kami belum mendapati hadisnya dari sekian banyak hadis. Karena memang berarti kalau memang dia kalau sholatnya menutup mulut seperti itu pakai masker akan ditutupi, disumbat dengan api neraka, berarti ini menjadi satu dosa besar dan hukumnya wajib untuk membuka muka kita. Padahal ya para ulama mengatakan memakai masker itu hukumnya makruh. Ini pun ada garis bawahnya, tanpa ada hajat dan keperluannya. Baik. Dalam video itu disebutkan riwayatnya Imam Tirmidzi. Sekali lagi saya belum dapati juga riwayat Imam Tirmidzi. Yang ada dalam riwayat Imam Abu Dawud, paling gampang dicari dalam Maktabah Syamilah 643. Demikian juga dalam Ibnu Majah, yaitu nomor 1019. Kedua-duanya hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa baginda bersabda, Abu Hurairah berkata, "Naha Rasulullah ayyaghatiyar rajul fahu fis shalah." Rasulullah melarang seorang untuk menutupi mulutnya ketika sholat. Sebenarnya hadis ini ketika itu para sahabat kelakuannya mereka dalam sholat menutupi mukanya dengan sorban yang dipakai dengan juntayan ekor di belakangnya ditutupi seperti itu. Ya, nah ini kemakruhannya di situ. Hukumnya sholatnya tetap sah, bukan tidak sah kalau tidak ada hajat. Baik, para jamaah dirahmati Allah, para ulama kita bersepakat, di antaranya Al-Imam Nawawi katakan bahwa memang makruh ayyughattiyar rajul fahu fis shalah. Seseorang menutupi mulutnya ketika sholat, ya katakanlah pakai masker yang tidak ada hajat dan keperluan seperti ini dalam sholatnya. Dia sholat, ini tetap sah sholatnya kata Imam Nawawi, hanya saja dia menanggung sifat makruh, hukum makruh. Ya, kata Imam Nawawi dalam kitab fenomenalnya Majmu' Syarah Muhadzab bahwa wahadhi karahatu tanzih. Ini pun makruhnya makruh tanzih, bukan makruh yang tahrim. Ya, la tamna' sihhatas shalah. Yang mana kalau ada orang sholat pakai masker tanpa hajat seperti ini yang tadi kami contohkan, tidak ada hajatnya dia sholat pakai masker, ini hukumnya makruh tetapi tetap sholatnya sah. Lihat. Sekarang hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita memakai anjuran masker ini supaya tidak terkena daripada penularan penyakit coronavirus COVID-19 droplet, dan maksudnya dari droplet dan dari berbicaranya atau orang yang berdekatan. Ini teramat baik dan benar fatwanya kalau kita sholat di masjid berjamaah dengan berjarak, ya, dan juga pakai masker supaya tidak menimbulkan klaster baru seumpamanya terjadi penularan pada jamaah. Jadi kalau lagi sholat, ya, ketika dia pas sholatnya dibuka maskernya, apa artinya ini? Ya, sama juga dia sholat nggak pakai masker. Sebab kanan kirinya, apalagi beberapa masjid ada yang sholatnya berdekatan. Ketika orang ini memang OTG, positif corona, dan dia bersin, ini mudah sekali untuk mentransfer penyakitnya. Jadi tidak benar dalam video itu yang menyatakan bahwa dibuka saja sehingga hadis nabinya dapat, aturan pemerintahnya dapat. Bagaimana dapat? Rasulullah melarang itu pakai masker ketika tidak ada keperluannya. Sedangkan kita sholat berjamaah juga tidak mau menimbulkan klaster-klaster baru.
Yang hari ini jumlah daripada orang yang wafat karena COVID-19 di Indonesia ini cukup sudah banyak, sudah sekian puluh ribu. Bahkan angkanya sudah mau 1 juta seluruh dunia yang terinfeksi ini, ya, ataupun yang meninggal dunia. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, jadi saya ulangi, memakai masker dalam sholat yang tidak ada hajatnya, tidak ada perlunya, hukumnya makruh. Tetap sholatnya sah, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Sekarang kita ada hajatnya nih supaya tidak terjadi transfer penyakit COVID-19. Makanya di sini kita pakai dalil-dalil yang lain, kaidah-kaidah lain. Seperti dalam ayat Al-Baqarah terakhir 286, Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Kita kemampuannya seperti itu, ya, dengan pakai masker silakan. Jadi Nabi melarang ketika tidak ada hajatnya. Kalau ada hajatnya, bahkan untuk menjaga diri kita dari terinfeksi penyakit ketika kita sholat berjamaah, maka pakai masker bisa jadi, ya, ini hukumnya adalah hukum tujuan. Ini memang perantara, ya. Makanya dalam kaidah usul fikih, ya, disebutkan bahwa al-wasilah hukmul maqasid, yaitu perantara seperti ini seperti tujuan, seperti hukum tujuannya. Tujuannya menjaga diri kita, maka seakan-akan pakai masker jadi wajib kalau kita sholat berjamaah berkumpul dengan orang banyak. Dan dalam kaidah yang lainnya dikatakan al-karohatu tazulu bil hajah. Kemakruhan ini pakai masker menjadi hilang karena ada hajatnya. Dan itu disepakati oleh para ulama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus betul-betul mengaji bukan hanya dari tekstual hadis, tapi dengan fikihnya, ya, fikihnya dengan fikih waqi'inya, dengan kondisinya, dengan elat-elat dan alasannya, serta usul-usul kaidah fikihnya seperti apa, itu harus dipelajari supaya masyarakat tidak menjadi resah. Jadi umat Islam yang sholat pakai masker adalah sah dan tidak makruh, bukan batal sholatnya, tidak makruh bahkan, ya. Dan ini bahkan majelis ulama kita pun berfatwa seperti itu. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dan tetap semangat mengaji dari para ulama. Allah SWT berikan taufiknya, berikan kebaikan kepada kita, dan segera diangkat daripada pandemi COVID-19 ini, khususnya di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, kekurangannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.